mengapa ada juga individu yang merasa di saat sekarang ini kesepian gitu ya, Mhm. merasa nggak punya teman ya. Sebenarnya juga faktornya banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, Mas Yudi. Salah Mhm mhm. satunya juga terkait tentang bagaimana individu tersebut dari latar belakang keluarganya seperti apa dulu nih. Oke. Misalnya ada juga individu yang latar belakang keluarganya terpisah misalnya dari keluarganya atau misalnya faktor-faktor lain misal bisa jadi dengan faktor ekonomi yang mengharuskan individu tersebut harus bekerja bahkan tidak ada waktu lagi nih untuk menjalin relasi persahabatan yang secara emosional persahabatan yang menyenangkan misalnya ya Mhm. yang dipaksa dari pagi sampai sore misalnya harus membantu misalnya keluarganya di rumah maupun di luar rumah. Mas Fabrian, kalau tadi menyampaikan bahwa jaringan dukungan sosial berawal dari keluarga gitu ya, kemudian berkembang ke masyarakat luas, punya teman, punya sahabat, punya circle gitu ya. Tapi dewasa ini ada orang-orang yang kerap, mungkin bukannya saat ini saja, mungkin dulu ya, kesepian nih Mas. Entah karena apa faktornya, karena mungkin karakternya yang tadi individualistis, introvert gitu ya. Nah, gimana caranya kemudian orang-orang yang sering merasa kesepian ini eh bisa kita bantu gitu ya, atau bisa memperkuat jaringan dukungan sosialnya supaya dia juga bisa terjaga kesehatan mentalnya, Mas Febrian. Iya, sebenarnya banyak faktor ya Mas Yudi ya Hmm. terkait bagaimana individu tersebut memiliki jaringan sosial yang luas atau tidak. Nah ini kan seperti yang saya katakan tadi berkembang dari keluarga sebenarnya. Kalau kita lihat lebih dalam, setiap individu itu memiliki karakteristik dan juga latar belakang yang berbeda. Nah tadi ada sedikit pertanyaan dari Mas Yudi ya terkait Hmm. kenapa kalau misalnya semakin dewasa nih ya pertemanan semakin sempit ya kadang ya. Itu ini Mas, pov-pov yang ada di TikTok, di Instagram gitu. Ya tentu tentu saja karena memang manusia kan ada tahap perkembangan psikososial namanya Mas ya, di mana ketika individu semakin berkembang usianya maka akan ada banyak hal yang akan menjadi prioritasnya. Hmm. Apalagi ketika individu sudah berkeluarga misalnya. Nah itu salah satu faktor juga yang akan bagaimana mengkerucutkan diri individu tersebut terhadap kualitas maupun kuantitas pertemanan. Kalau kita zaman dulu misalnya zaman sekolah nih, wah kalau banyak temen nih, makin banyak temen kan makin asik nih ya, Iya. karena ke sana wah ketemu temen, wah ada perasaan bahagia ya. Kemudian jalan kemana gitu, kalau ketemu temen kan wah berarti ada sebuah kebanggaan tersendiri nih ketika kita memiliki banyak jaringan sosial. Tetapi ketika usia makin bertambah ya ada yang namanya kalau teorinya psikososial Erik Erikson menyebutkan memang di usia 18 sampai 40 tahun Mhm. itu usia perkembangan manusia antara intimate ya, intimate dan juga bagaimana manusia tersebut mengalami sebuah yang namanya kesepian. Nah, ini banyak faktor juga. Nah, hal tersebut tentunya salah satu faktornya adalah prioritas. Semakin individu berada pada sebuah tanggung jawab di usianya ya, Mhm. maka prioritasnya pasti akan berubah. Nah, ini juga yang mempengaruhi bagaimana kuantitas dan juga kualitas persahabatan yang akan mengerucut tadi Mas Yudi ya. Mhm. Kemudian ketika individu tersebut juga terpisah oleh jarak misalnya oleh Mhm. temannya ya entah itu karena mau sekolah di Ya. luar misalnya atau mau merantau misalnya kemudian atau juga misalnya faktor-faktor lain ya atau misalnya bertemu dengan komunitas baru misalnya Mhm. Mhm. yang lebih apa ya menyenangkan atau lebih merasa diterima di usia yang saat ini misalnya Mhm. sehingga pertemanan kualitas dan kuantitas pun berubah gitu ya. Mhm. Kemudian ada juga tadi mengapa ada juga individu yang merasa di saat sekarang ini kesepian gitu ya, Mhm. merasa nggak punya teman ya. Sebenarnya juga faktornya banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, Mas Yudi. Salah Mhm. Mhm. satunya juga terkait tentang bagaimana individu tersebut dari latar belakang keluarganya seperti apa dulu nih. Oke. Misalnya ada juga individu yang latar belakang keluarganya terpisah misalnya dari keluarganya atau misalnya faktor-faktor lain misal bisa jadi dengan faktor ekonomi yang mengharuskan individu tersebut
harus bekerja, bahkan tidak ada waktu lagi nih untuk menjalin relasi persahabatan yang secara emosional, persahabatan yang menyenangkan misalnya ya, Mhm. yang dipaksa dari pagi sampai sore misalnya harus membantu misalnya keluarganya di rumah maupun di luar rumah. Nah, ini faktor-faktor yang menyebabkan individu tersebut juga apa namanya memiliki jaringan sosial yang sedikit misalnya. Ada juga faktor lain Mhm. misalnya faktor genetik juga bisa Oh. mempengaruhi di mana ketika individu tersebut memiliki misalnya sebuah atau sebuah kekurangan lah katakanlah ya yang berbeda sehingga secara pengalaman hidup penuh dengan bully misalnya. Mhm. Apalagi Mhm. individu sekarang kan banyak bermain dengan sosial media ya, Betul, di betul. mana sosial media ini kan mengikuti tren nih, Mhm. di mana individu yang katanya ketinggalan tren ini harus nggak menjadi circle kita nih misalnya, sehingga Mhm. hal tersebut juga bisa menjadi faktor-faktor yang menyebabkan individu tersebut memiliki jaringan sosial yang rendah. Tetapi balik lagi ke kepribadian individu tersebut juga Mas Yudi, Mhm. di mana kuantitas juga belum tentu menjamin kualitas dari sebuah Oh, persahabatan. oke. Ada yang memang memiliki sahabat atau teman yang sedikit, tetapi memiliki kualitas yang baik juga. Mhm. Nah, ini juga bisa dilihat dari tadi bagaimana produktivitas sehari-hari individu tersebut. Apakah memang sehari-harinya produktivitasnya baik ya, Mhm. baik itu produktivitas dalam bersekolah misalnya, Mhm. belajar ya, bekerja maupun berelasi dengan orang lain di sekitarnya. Seperti itu. Wow, komprehensif sekali ya dari Ya, ujung ke ujung gitu ya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan sahabat Sonora juga ya. Tapi saya tadi tertarik terkait dengan dunia digital sudah disinggung oleh Mas Febrian juga. Artinya kalau ya, dulu kan interaksinya bisa langsung ya Mas ya. Mungkin betul. tahun generasi 80s, 90s gitu ya bisa punya teman, main bareng gitu ya. Kalau sekarang tuh memang lebih asik gitu ya di sosial media. Nah, apakah sosial media ini, hubungan online ini bisa juga memberikan dampak terhadap dukungan sosial yang efektif bagi seseorang, Mas? Ya, di saat ini ya memang berkembang ya dukungan sosialnya ada yang namanya cyber juga ya, Hmm. baik itu cyberbullying atau support cyber atau juga sosial media support ya. Nah, ini juga sebuah faktor yang menambah bagaimana jaringan sosial pada saat ini berkembang. Mhm. Apalagi sekarang dominan ya, dominannya adalah sosial media. Mhm. Nah, ini juga bisa menjadi dua mata pisau ya Mas Yudi ya. Mhm. Di satu sisi memang menjadi sebuah hal yang sangat praktis seseorang mendapatkan sebuah dukungan sosial. Mhm. Misalnya mungkin kita balik ke beberapa bulan atau beberapa tahun sebelumnya ya, di mana misalnya banyak like atau banyak banyak komen ini Mhm. menandakan bahwa oh jaringan dukungan sosialnya oke nih misalnya ya. Iya, iya. Atau bahkan beberapa perusahaan misalnya Mas Yudi Mhm. itu menginterview calon karyawannya dengan seberapa banyak followersnya, Nah, sehingga ini juga bisa mempengaruhi sebuah kepercayaan diri seseorang. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah hal yang positif maupun negatif. Tetapi balik lagi bagaimana hal tersebut menjadi sebuah prioritas individu ya. Apakah hal tersebut bisa mengganggu dirinya di dalam menjalankan keseharian atau malah ini menjadi overthinking bagi dirinya sendiri. Nah, hmm. ini penting sekali peran sahabat yang real tadi. Mhm. Mhm. Bagaimana kalau misalnya sahabat di sosial media itu terkadang terbatas timbal baliknya ya, dukungan emosionalnya sedikit Mhm. terbatas nih, apalagi dalam sebuah ketikan apa, misalnya chatting ya, Mhm. maupun sebuah katakanlah misalnya video call, tetapi berbeda sekali dengan real real life ya, Mhm. bagaimana ketika kita berjejaring sosial itu ada ikatan emosional yang berbeda. Hmm. Sehingga apa? Sehingga ini juga penting bagaimana kita balance nih, bagaimana kita juga mencari dukungan sosial di sosial media, atau juga kita mencari dukungan sosial dan juga menjaring dan juga bagaimana kita meluaskan jaringan sosial di real life-nya kita. Seperti itu. Jadi teman-teman yang real ini lebih lebih penting, mungkin lebih apa ya, lebih terasa berdampak begitu ya Mas ya dibandingkan dengan teman-teman online yang mungkin timbal baliknya terbatas tadi. Dan ya hari gini follower bisa dibeli ya Mas ya, like pun bisa dibeli begitu. Itu yang membuat ini real nggak sih begitu ya kalau kita di dunia online. Ini ada banyak nih katanya Melia hadir, Wulan hadir, Ismi hadir.
Repal hadir. Selamat malam. Mana Bayu? Apa ini? Oke, ada pertanyaan menarik nih. Di YouTube sudah ada, di WhatsApp sebentar. Wah, sudah rame juga nih, Mas. Dari Bu Rini di Cibubur, Mas Febri. Izin saya meneruskan pertanyaan dari Bu Rini. Selamat malam, Mas Febri dan Mas Yudi. Mengenai tema malam ini, kalau dengan keluarga, alhamdulillah katanya puji Tuhan hubungan keluarga baik. Tapi saya merasa di pertemanan dan persahabatan itu agak susah membedakan mana yang tulus dan mana yang tidak. Karena zaman sekarang itu banyak yang baik di depan, tapi belum tentu baik di belakang. Istilah sekarang banyak yang punya penyakit hati, ya. Cuma beberapa yang benar-benar tulus katanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana menyikapi orang-orang dari insting saya tidak tulus itu? Nah, gimana nih, Mas? Oke, terima kasih tadi pertanyaan Bu Rini ya, sahabat Sonora ya yang ada di Cibubur ya, keren sekali ya pertanyaannya. Oke, jadi tadi memang pertanyaan dari Bu Rini mengatakan bahwa secara keluarga ini nggak ada masalah nih, tetapi secara persahabatan terkadang banyak katanya yang nggak tulus di belakang nih ya, di depan berbeda nih dari yang eh, di depan berbeda dari perilaku yang di belakang nih. Bagaimana cara menyikapi dan bagaimana kita mendetek hal tersebut ya? Nah, memang sebenarnya hal tersebut juga bisa kita lihat bagaimana dampak dari sahabat atau hubungan sosial kita dengan individu tersebut. Yang pertama, apakah individu ini bisa memberikan dukungan emosional ketika kita berada di masa sulit? Nah, ini yang paling penting karena fungsinya sahabat ya itu tadi selain keluarga yang memberi kita dukungan emosional, tetapi ada sahabat juga nih yang memberi kita dukungan emosional di masa-masa sulit. Nah, ketika masa-masa sulit, individu tersebut tidak memberikan dukungan emosional yang baik, tidak bisa menjadi sumber sumber dukungan yang berharga, kemudian eh, tidak seperti bagaimana ketika kita tidak memiliki masa-masa sulit. Nah, itu salah satu hubungan sosial yang bukan sahabat ya, Hmm. lebih seperti pertemanan atau ya hubungan profesional biasa misalnya. Kemudian apakah pertemanan tersebut bisa meningkatkan kesehatan fisik kita? Nah, itu salah satu faktor juga loh, karena juga ada sebuah penelitian menyebutkan bahwa persahabatan atau pertemanan yang baik itu bisa berdampak positif pada kesehatan kita, di mana dukungan sosial tadi ya, dukungan sosial yang baik tadi bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, bisa Hmm. membuat kita meredakan stres ya, sehingga apa kita cenderung termotivasi menjalani sehari-hari ketika ada sahabat atau teman yang memberikan dukungan sosial. Hmm. Dan yang terakhir juga pastinya meningkatkan kebahagiaan kita dalam keseharian. Hmm. Tentunya juga berdampak pada kepercayaan diri kita. Hmm. Seperti itu.